Berarti Mbak, ini pendahuluannya udah benar semua apa gimana Mbak? Coba di full screen aja. Udah bener sih, cuman nanti mungkin kan nanti pasti kalian jelasinnya ini kalau dijelasin aja kan terlalu singkat ya, mungkin bisa di-explore aja pas ngejelasin sama dosennya. Oh iya Mbak. Ini juga udah bener sih kalau buat pendahuluan kayak gini nggak mungkin. Coba next dulu deh, next slide. Oh iya, itu kan yang pendahuluan sebelumnya yang AutoCAD itu nanti tambahin gambar softwarenya aja ya. Mau Oh iya. gambar iconnya atau user interface itu terserah. Oh buat BOM iya nggak apa-apa gini aja. Ini lanjut aja. Ini sebelum pendahuluan udah ada lembar persetujuan kan ya? Ada Mbak. Oke mungkin Ini lembar udah persetujuannya Mbak. Ini kelompoknya taruh di mana? nggak apa-apa setelah lembar persetujuan aja. Udah bener Nih, Mbak. kok buat urutannya. Ntar yang Pak Sugiono coba saya mau lihat dulu. Itu nanti ditambahin ini aja ya kan kalau itu bukan NIM ya tapi NIP deh kalau nggak salah. Nanti ditambahinnya tulis aja NIP titik 2 19 bla 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 gitu. Terus kalau yang Oh iya. asisten tulis aja bawahnya salah BP Galang di Kasena bawahnya NIM titik 2 bla 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 gitu. Ini Mbak. Oke lanjut aja mungkin kalau buat yang slide perseorangan saya ngecek satu aja ya. Soalnya sebenarnya kontennya kan kurang lebih sama kan. Gambar manual, gambar AutoCAD, sama penjelasan objeknya. Kalau kayak gini sebenarnya udah bener sih. Buat penjelasan objeknya, terus coba lanjut. Oke, ini juga udah bener kok. Kan jadi kalian udah ngejelasin kan tentang toolsnya sama detail penggambarannya gitu kan. Terus kalian bisa milih salah satu detail penggambarannya yang mana. Itu udah bener sih, tapi nanti dijelasin aja kalian ada perbedaan proyeksi gitu di gambar manual sama di gambar AutoCAD-nya. Kalau misalnya kenapa gambar manual perspektifnya seperti ini, terus gambar yang AutoCAD-nya perspektifnya kayak gini, kasih tau aja. Ya pokoknya pengertian dari proyeksi Amerika sama Eropanya aja sih. Terus kan pasti paling nanti kalian jelasin juga kan kayak misalnya kalau proyeksi Amerika tuh kalau nggak salah kan dia patokannya dari kuadran 3 ya. Nanti pokoknya nanti kalian jelasin aja pokoknya kenapa setiap perbagian itu tampaknya kayak gitu. Coba lanjut. Oke, mungkin yang alat itu nanti dibikin per point aja ya. Jadi misalnya dalam menggambar penutup pivot bla 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 itu kalian misalnya langsung aja per point ya, misalnya 1 pensil, 2 pensil 2H gitu-gitu ya. Oke, mungkin lanjut aja. Udah ini ya, apa namanya?
kurang lebihnya kan kalau satu kelompok itu yang penting cara penulisannya, cara formatnya aja sih benar atau enggak, apa namanya, sama apa enggak. Soalnya kalau kemarin kalau nggak salah kalian agak beda-beda gitu kan. Jadi ada yang bagus banget ngerjainnya, ada yang detail, ada yang nggak terlalu detail gitu. Kan karena ini satu kelompok pasti kan nanti dinilai kerja sama timnya gitu kan. Makanya yang penting dibuat seragam gitu. Terus kalau kayak gini udah bener sih. Buat gambar AutoCAD sama gambar 2 dimensinya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi ya Mbak, kalau dari Mbaknya sendiri, kita dikasih waktu sampai kapan Mbak buat ACC? Sebenarnya kalau ACC tuh nggak ada waktunya kan kalau sama asisten. Yang penting kalian maju dosen dulu. Nanti kalian ini kan udah sebenarnya ACC sementara. Dari saya kalau saya udah bilang ya udah nggak ada yang saya revisi. Kalian ini aja apa janjian mados aja sama Pak Sugiono gitu. Itu Mbak, kata Mbaknya kan maju dosen 4 kali. Itu maksudnya gimana Mbak? 4 kali. Kalau buat maju dosen, jadi nanti itu 4 kali tuh sebenarnya kalian ini sih jatuhnya kayak maju dosen plus konsultasi gitu. Biasanya ada yang dosen maunya kalau kalian dapat revisi dari mereka, terus Zoom lagi, itu biasanya dosen ada yang maunya kayak gitu. Tapi ada juga yang misalnya revisinya dikirim-kirim aja, nanti kalau misalnya ada yang kurang dosen ngerevisi lagi gitu. Jadi kalau buat mados tuh kayak tergantung dosennya gitu sih, nggak nentu kalau mau maju dosen 4 kali semuanya Zoom semua atau kayak 1 kali Zoom 3 kalinya sih saya cuman sekedar konsultasi revisi gitu sih paling. Terus Mbak, kan saya baca di peraturan tuh minimal maju dosen 3 kali. Kalau misalnya kayak 2 kali aja udah dapat persetujuan dari dosennya gimana Mbak? Apa? Kalau kan saya baca di peraturannya di modul itu 3 kali minimal mados. Apa emang pasti 3 kali gitu Mbak? Maksudnya pasti 3 kali? Enggak, yang kayak saya bilang tadi, kalau misal dosennya maunya cuma sekali, sisanya kalian tinggal ngirim-ngirim revisian, ya udah ikutin apa mau dosen aja gitu. Kadang kan ada juga yang dosen maunya kalian revisi selanjutnya Zoom lagi, nanti janjian lagi gitu-gitu sih paling. Nanti tanya-tanyain aja terus ke dosennya, terus juga jangan lupa di reach-nya nggak usah terlalu yang diburu-buruin banget, tapi kayak tanyain aja dulu, kalau nggak dibales misalnya sehari 2 hari boleh chat ulang lagi, atau misalnya ganti orang yang ngechat gitu, biar chat kalian tuh nggak numpuk cuma sekedar buat maju dosen doang. Kalau dari saya itu aja sih Mbak. Kalau yang lain gimana? Kalau dari saya juga cukup Mbak. Saya juga cukup. Oke. Oh iya, apa namanya? Karena udah ACC sementara, berarti nanti kirim aja linknya udah dikirim belum? Udah ya? Udah Mbak, udah ya, karena saya kirim dulu. Oke, nanti saya TTD dulu aja ya. Terus kalau udah saya TTD, jangan lupa kalau sebelum mados itu kalian harus ngirimin kartu maju dosen sama kalau misal dosennya minta PPT, ya minta laporannya kalian kirim aja lewat PDF sama
Pas misal dosennya minta lewat PowerPoint juga dikirim aja dua-duanya, PDF sama PowerPoint-nya gitu, jangan lewat Canva. Terus ya pokoknya ini aja sih aktif aja karena pasti penilaian dosen beda dari asisten kan, dosen lebih nguji ke pemahaman kalian tentang gambar kalian gitu. Jadi kalau dari aku sih ya udah semangat aja sih buat maju dosennya, kan baru pertama kali juga kan. Terus pokoknya jangan ini deh diem-dieman, kalau misalnya ditanya dosen jawab aja sebisanya, nggak akan dimarahin juga sih sama dosennya. Jadi kalau bisa ya satu kelompok tuh jawab semua gitu, jangan ada yang jadi yang ngejawab terus gitu. Kalau bisa bagi-bagi aja jawabannya, misalnya satu orang jawab satu, atau tiap orang misalnya abis ini yang jawab siapa gitu, biar dilihat emang kelompoknya tuh kerjasamanya bagus gitu sih. Ini ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin itu aja, Mbak. Oke, mungkin cukup dulu aja ya. Ini habis ini saya TTD buat portofolionya. Terus benar. Udah sih kalau dari saya. Mungkin saya izin live duluan ya. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Semangat sih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak. Tuh, guys. Ini aja udah rapiin, samain. Benerin dikit, dirapiin. Berarti udah Punya lu masih CC. mau dibenerin? Tulis apa? Enggak. Coba kamu lihat punya aku sama punya Angga gitu. Miripin aja. Fontnya, ukuran fontnya gitu-gitu. Punya aku Ini ada yang di ini juga nih. punya aku pakai kopasan punya Angga sih. Jadi udah sama dong. Kemarin ada yang juga sih, itu gambarnya kan dikecilin biar cukup. Oh, ukuran gambarnya juga. Dikecilin kemarin biar cukup. Oke. Ntar Itu, aku cek lu mau latihan presentasi nggak deh? Latihan presentasi presentasi Bandos ya. kapan buat Mados? Ntar aja, tunggu jadwal. Kalau kita udah janjian baru kayak Amin 2 Amin 1 kita latihan gitu. Pak Sugiono baik sih. Ya kan Yud ya? Pak Sugiono. Baik cuma ya gimana ya, kayak nggak peduli gitu anjing dia. Iya, paling cuma 1 kali Zoom-nya, sisanya lewat WA. Itu dia. Ini kita direvisi, tapi dia yang revisi sih. Ya Pak. Iya, Kenapa? kita PKM kita kan direvisi. Terus dia yang ngasih tahu jawabannya. Jadi kita tinggal rumus. Alhamdulillah. Bagus lah kalau. Ya udah, masih ya. Seriusan Pak? Lu Pak. Boleh Pak. Oh iya lu itu ya. Pak. Ya, masih ya Pak. Udah, makasih Pak.